Royom, 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 ciroyom, ayo 3 lagi. Depan 1, belakang 2, langsung berangkat. Royom, royom, royom. Ciroyom ciroyom. Ciroyom ayo 3 lagi 3 lagi. Royom, 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 ciroyom. Ciroyom teh, langsung berangkat teh. Ayo royom, royom, royom. 3 lagi, langsung berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, selamat malam Jumat semuanya. Malam ini kembali Mang Idan hadir menemani Baraya, tentu saja masih di Nyiliwuri. Tayangan dengan konsep storytelling yang memberikan edukasi, sejarah serta kisah yang diadaptasi dari literatur atau tulisan-tulisan yang pernah tayang di internet dan media sosial sebagai bahan referensi, serta kisah-kisah kiriman dari Baraya semua yang dikirim melalui email. Baraya Nyiliwuri edisi malam Jumat kali ini 15 September tahun 2022, Mang Idan akan berbagi kisah yang dikirim oleh Baraya Nyiliwuri Kang Rusdi Zakaria tentang pengalamannya yang pernah dialami beliau sebagai supir angkot di kota Bandung. Namun sebelum saya paparkan kisah dari Kang Rusdi ini, Mang Idan ingatkan kembali agar Baraya menyimak kisah di Nyiliwuri ini sampai tuntas supaya tidak gagal paham. Dan jika channel Nyiliwuri ini bermanfaat, jangan pernah ragu untuk di-share kembali linknya, subscribe, like, serta komen agar channel ini bisa terus berkembang. Gratis loh dan bermanfaat. Dan juga untuk Baraya yang mempunyai kisah atau pengalaman misteri serta berkenan untuk berbagi kisah, bisa Baraya kirimkan kisahnya melalui email ke bandungurang33@gmail.com. Jangan kemana-mana, tetap di Nyiliwuri. Selamat mendengarkan. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya Nyiliwuri. Baraya, sebagai makhluk sosial, setiap manusia memiliki aktivitas dan kepentingan masing-masing, baik yang bersifat umum ataupun pribadi. Untuk melakukan aktivitasnya, manusia membutuhkan sarana sebagai penunjang mobilitasnya. Agar lebih efektif dan efisien, sarana penunjang tersebut disebut transportasi. Berbagai macam sarana transportasi berseliweran hampir di setiap tempat dan pelosok, baik di kota ataupun di desa. Salah satu transportasi yang paling populer saat ini dan masih eksis sampai dengan saat ini adalah angkot atau angkutan kota, terutama untuk berpergian jarak dekat atau masih dalam satu kota. Dalam transportasi di Indonesia, angkutan kota atau biasa disingkat angkot adalah sebuah transportasi umum jenis taksi bersama dengan rute yang sudah ditentukan. Tidak seperti bis yang mempunyai halte sebagai tempat pemberhentian yang sudah ditentukan. Angkutan kota dapat berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di mana saja. Tahukah Baraya, keberadaan angkot dimulai pada tahun 1943 ketika Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Jenis transportasi ini dimaksudkan sebagai cara berpergian dengan kendaraan bermotor. Pada tahun 1946, angkot menjadi bagian dari Damri atau Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia sebagai angkutan umum. Angkot atau mikrolet menjadi sangat populer karena mampu melakukan perjalanan dengan kendaraan yang relatif lebih kecil, hingga 10 penumpang di dalamnya. Angkutan kota mulai diperkenalkan di Jakarta pada akhir tahun 1970-an dengan nama mikrolet untuk menggantikan oplet yang sudah dianggap terlalu tua, terseok-seok jalannya dan sering mengalami gangguan mesin. Tarif yang dibebankan kepada penumpang bervariasi, tergantung jauhnya jarak yang ditempuh. Jalur operasi suatu angkot dapat diketahui melalui warna atau kode berupa huruf atau angka yang ada di badan angkotnya. Keberadaan angkot juga sangat membantu jika seseorang sedang berada di luar daerah dan kesulitan mencari transportasi yang murah. Di beberapa tempat juga ada kendaraan roda 3 yang disebut bemo, seperti becak yang berdasarkan Daihatsu Midget. Tetapi kini sudah dihapus. Angkot versi lama disebut oplet.
nama transportasi ini berbeda di setiap provinsi atau daerah yang berbeda-beda. Di Jakarta disebut angkot. Di daerah lain seperti di Sulawesi istilahnya mikrolet yang disingkat mikro. Lebih banyak digunakan terutama di Manado. Di Surabaya, angkutan kota lebih dikenal dengan istilah LIN, sementara di Makassar dikenal dengan istilah PT-PT. Dan di Papua, juga Papua Barat, dikenal dengan sebutan taksi, sementara di Medan dikenal sebutan Sudako. Di Aceh dikenal dengan sebutan labi-labi, dan di Malang dikenal dengan sebutan angkota, sementara di Bandung disebut Honda. Berbicara tentang angkot yang berseliweran di kota Bandung, ternyata Baraya, angkot ini sudah ada sejak tahun 1970-an yang menguasai kota Paris Panjava atau Kota Kembang. Adalah si roda 3 alias Bemo. Namun berangsur-angsur mulai menghilang dan digantikan oleh angkot yang ada saat ini, yang pintunya masuk dari belakang. Era 1990-an, angkot merek Daihatsu dan Suzuki mulai merajai jalanan Kota Kembang. Meski ada beberapa angkot yang menggunakan Toyota Kijang, tapi tetap mobil seperti ini yang paling berseliweran di jalanan. Pada tahun 2010-an muncul angkot jenis baru. Para pengusaha ada yang mulai menggunakan Daihatsu Grand Max. Namun sampai sekarang angkot-angkot Daihatsu dan Suzuki yang pintu masuknya untuk penumpangnya dari samping masih banyak. Trayek angkutan kota di Bandung sangat banyak. Bahkan sekarang ada beberapa trayek angkot mulai masuk ke pelosok-pelosok untuk menjangkau penumpang di perumahan. Jangkauan trayek pun tidak hanya di kota Bandung saja, tapi juga menjangkau kota-kota di Bandung sekitarnya, seperti Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Uniknya, angkot-angkot di kota Bandung ini memiliki ciri khas masing-masing dari segi warna. Contoh misalnya angkot Buah Batu Sederhana, warnanya biru. Abdul Muiz Kebon Kelapa Dago, warnanya hijau, sementara Elang Abdul Muiz warnanya orange. Satu hal lagi yang perlu Baraya semua ketahui, trayek angkot di Bandung pulang perginya ternyata tidak sama rutenya. Trayek angkot di kota Bandung jalur pulang perginya itu tidak sama. Jalan yang dilewati pergi kadang tidak dilewati ketika pulang. Contohnya Jalan Malabar. Jalan ini dilewati oleh angkot Gede Bage Stasiun Hall ketika pergi. Namun saat balik lagi, jalan ini tidak dilewati. Angkot berputar ke Simpang 5 lewat Jalan Gatot Subroto. Hal serupa juga terjadi untuk angkot trayek jurusan Cisitu Tegalega. Angkot yang punya ciri khas warna ungu ini dari arah Tegalega menuju ke Cisitu di kawasan Dago melewati Jalan Taman Sari. Namun saat pulang, angkot ini tidak melewati jalan itu, tapi berputar ke arah Babakan Siliwangi kemudian melalui Jalan Cihampelas dan Cicendo. Satu hal lagi yang paling unik dengan keberadaan angkot di kota Bandung. Satu trayek kadang dipecah atau dibagi menjadi dua bagian. Jadi angkot ini tidak dari trayek A ke trayek B, tapi dibagi menjadi dua. Contoh misalnya angkot trayek Cibaduyut Karangsetra. Angkot ini rutenya dibagi menjadi dua. Ada angkot yang dari Jalan Cibaduyut sampai dengan Abdul Muiz dan dari Abdul Muiz sampai dengan Karangsetra. Jadi harus berganti angkot ketika kita mau berpergian dari Cibaduyut ke Karangsetra. Begitu pula untuk angkot jurusan Elang Cicadas. Angkot ini pun trayeknya dibagi menjadi dua. Angkot berwarna merah ini dari Elang hanya sampai dengan Abdul Muiz atau Kebon Kelapa. Jadi jika kita ingin ke Cicadas, kita harus berganti angkot yang sama dengan trayek yang kedua, yaitu dari Kebon Kelapa ke Cicadas melalui Jalan Gatot Subroto. Baraya, berbicara tentang angkot di kota Bandung, ada kisah unik yang pernah dialami oleh Kang Rusdi Zakaria. Walaupun angkot ada di tengah jalan raya atau ada di jalan raya yang notabene-nya rame, tapi tetap saja ada kisah menarik. Seperti apa kisahnya? Tetap di Nyiliwuri, jangan kemana-mana. Saya Desi. Saya Dewi. Saya Sera. Saya sendiri Yola. Saya yang punya channel, jangan lupa dengerin terus Nyiliwuri. Subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Nyiliwuri.
Namaku Rusdi Zakaria. Teman-teman memanggilku dengan panggilan Rujak, biar lebih akrab dan familiar, jadi enak manggilnya. Gitu kata mereka. Ada-ada saja. Aku berprofesi sebagai supir angkot, pekerjaan yang sudah aku geluti selama 15 tahun. Dan alhamdulillah bisa untuk menjalani kerasnya kehidupan bersama istri dan kedua anakku. Profesi ini sebetulnya bukan cita-citaku. Siapa sih orangnya yang mau jadi supir angkot? Apalagi di zaman sekarang, harga BBM terus naik, semakin menambah sulit untuk mencari penumpang. Belum lagi pandemi yang belum 100% pulih. Orang-orang lebih memilih menggunakan transportasi online daripada naik angkot untuk berpergian, bekerja, dan lain-lain. Karena lebih praktis dan cepat. Tapi itulah hidup dan kehidupan yang terus berjalan. Aku pernah menjadi kuli pabrik, office boy, dan mencoba peruntungan dengan jualan, tapi tidak punya cukup modal. Mau jadi tukang ojol juga minimal harus punya motor yang kondisinya baik, karena kenyamanan, keamanan, dan keselamatan penumpang jauh lebih penting. Belum lagi kalau musim hujan, badan harus ekstra fit, apalagi aku cuma seorang lulusan SMP. Namun, hidup harus terus dijalani. Prinsipku, berapapun penghasilan yang aku dapat, bukan dari nominal angkanya, tapi bagaimana cara kita mensyukurinya. Apalah artinya penghasilan yang besar jikalau kita tidak pandai bersyukur. Dan tiap bulan malah lebih banyak pengeluaran tak terduga. Anak sakit lah, ini itulah. Tak akan ada habisnya jika kita membicarakan kepuasan manusia. Karena buat manusia selalu tidak akan pernah cukup jika kita tidak bisa mensyukurinya. Kembali lagi ke supir angkot. Mula-mula aku bekerja sebagai kernet angkot di Bandung, membantu kakak iparku dengan trayek angkot jurusan Banjaran Tegalega. Angkot berwarna krem dengan rute trayeknya yang lumayan agak jauh. Sesekali aku memberanikan diri untuk belajar nyetir. Dan alhamdulillah karena keinginan yang kuat untuk bisa nyetir, ditambah lagi dengan dorongan untuk meningkatkan taraf hidup, akhirnya aku bisa juga bermodalkan belajar otodidak. Dari sini aku pun memberanikan diri sekali meminta kakak iparku buat bawa angkot. Ya bawa angkot sendiri, hitung-hitung melancarkan, dan dia pun tidak keberatan. Akhirnya aku pun diperbolehkan dan dipercaya sama bos kakak iparku untuk membawa angkot di trayek yang sama selama kurang lebih 3 tahun. Lalu aku berpindah trayek jadi sopir angkot dalam kota jurusan Cicahem Ciroyong yang didominasi mobil-mobil Toyota Kijang. Sampai saat ini masih beroperasi. Suatu malam, aku pernah mengalami kejadian aneh dan janggal. Bahkan bukan hanya sekali. Kejadian tersebut 2 kali aku alami. Kejadiannya sekitar bulan Juni tahun 2021. Ya, benar, setahun lalu. Waktu itu di Bandung sedang diterapkan PPKM tahap 2, dikarenakan sehabis lebaran, pandemi corona meningkat lagi. Otomatis dengan pembatasan dan kebijakan yang berlaku saat itu, terasa berat buatku. Penumpang yang jarang naik angkot, jalan banyak yang ditutup, dan harus memutar pula. Suatu malam, harinya aku lupa. Saat itu aku membawa angkot dari Cicahem menuju ke Ciroyong. Kira-kira jam 9 malam, kurang lebih lah. Dan itu perjalanan terakhir di hari itu, karena angkot harus masuk garasi maksimal jam 11 malam. Awalnya sama sekali aku tidak merasakan hal yang aneh dan janggal. Tapi saat angkot menyusuri jalan Siliwangi, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Mulai dari jalanan yang sepi, apalagi Bandung habis diguyur hujan malam itu. Ditambah lagi aku hanya membawa 3 orang penumpang saja. 1 duduk di depan, di sebelahku, dan 2 orang di belakang. Aku masih ingat posisinya. Yang 1 persis di belakang sopir dan 1 lagi di pojokan kanan, persis searah di belakangku. Selama perjalanan aku pun tidak melakukan obrolan dengan penumpang di sebelahku. Entah mungkin karena penumpang itu enggan berkomunikasi denganku, atau karena akunya yang malas. Aku lebih memilih fokus nyetir sambil otakku dipenuhi dengan
uang setoran nih, uang setoran angkot, yang lagi-lagi pas-pasan. Saat melewati belokan di Jalan Siliwangi dan jalannya agak menurun, tepatnya sebelum jembatan Cikapundung, aku melihat sesosok wanita berdiri di pinggir jalan. Sepertinya dia akan menumpang angkot juga. Lalu aku mempelankan laju angkot dan memberikan sen dengan lampu, kemudian menepi tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Saat kemudian wanita itu melangkah dan naik masuk ke dalam angkot. Aku perhatikan dari spion, wanita itu duduk di pojokan kiri dengan kepala sedikit menunduk dan wajahnya tertutupi rambut. Rambutnya tidak begitu panjang, hanya sebahu dan digerai. Setelah memastikan wanita itu duduk, aku siap-siap menginjak lagi pedal gas dan berjalan. Tapi keanehan mulai muncul. Aku dikagetkan dengan penumpang yang ada di sebelahku ini. Tiba-tiba dia menoleh ke arahku dengan muka heran. Refleks aku bertanya karena kaget. Lah, kenapa Kang? Dia cuma menjawab, "Gak apa-apa Bang, kirain mau mogok. Kok tiba-tiba berhenti? Ngeri Bang kalau mogok di sini," ucapnya. Lalu aku mengalihkan pembicaraan. "Kang, kalau mau ngerokok aja Kang, biar lebih rileks." Dia cuma menjawab, "Gak Bang, terima kasih, saya gak merokok." Sesaat kemudian, satu persatu penumpangku turun sesuai tujuannya masing-masing. Yang di belakang satu orang turun digandok, dilanjutkan penumpang yang sebelah kiriku yang tadi, ngagetkanku, turun di daerah Cipaganti. Dan satu lagi laki-laki juga turun di depan Istana Plaza. Tinggal satu orang perempuan yang masih ada di belakang yang tadi naik dari Jalan Siliwangi, persis di pintu masuk Babakan Siliwangi, tepatnya gerbang masuk Sabuga sebelum jembatan Cikapundung. Sesekali aku melihat dari spion depan, wanita ini kok dari tadi terus menunduk, tak bergerak sedikit pun. Aku pikir ketiduran, tapi anehnya setiap aku melihat ke arah spion, dia kok seperti tahu. Dan ada semilir angin yang berhembus di belakangku, dingin sekali. Lalu aku coba memecah suasana dengan bertanya, "Turun di mana Teh?" Dan responnya cuma menunjukkan tangan kanannya ke arah kiri tanpa menolehkan muka dan bersuara. Wanita ini berpakaian seperti baju wanita zaman dulu. Persisnya mirip baju yang suka dipakai pemain-pemain telenovela, berenda-renda dan berwarna krem. Aku pikir habis ada acara di Sabuga. Tapi masa iya di masa pandemi gini ada pertunjukan atau kerumunan? Pikirku seperti itu. Tapi aku tetap tidak curiga dan terus melanjutkan angkotku. Angkot terus melaju ke Jalan Pajajaran menuju ke arah barat Jalan Abdurrahman Saleh. Lalu tiba-tiba persis sebelum perempatan Jalan Aruna dan jalan yang menuju ke arah bandara, dia meminta berhenti dan aku langsung meminggirkan angkot. Kemudian perempuan ini turun dan memberiku uang Rp100.000 dari arah belakang. Melihat uangnya besar, aku langsung berkata, "Gak ada yang kecil Teh uangnya," sambil aku prepare menyiapkan uang kembalian. Tapi perempuan itu langsung turun dan terus berjalan menyeberangi jalan. Aku kaget dan heran dan langsung memanggilnya, "Teh, ini kembaliannya Teh." Tapi wanita itu tidak menghiraukanku dan dia terus berjalan, kemudian menghilang masuk ke sebuah gang. Singkat cerita, aku kembali meneruskan perjalanan berbelok ke kiri ke arah Jalan Aruna, mengambil jalan pintas supaya lebih cepat tiba di garasi yang lokasinya di Jalan Jatayu. Setibanya di garasi, lalu aku langsung menuju rumah yang punya angkot, bermaksud menyerahkan uang setoran. Kebetulan si bosnya juga belum tidur. 210.000 nih bos, pas ya, dihitung dulu bos, sambil aku menyerahkan 5 lembar uang, 100.000, 50.000, dan 20.000-an 3 lembar, beserta kunci angkot dan STNK. Sip, pas,
Gak dilebihin nih, katanya. Lalu aku menjawab, harusnya dikurangi bos, pandemi kayak gini, jawabku sambil beranjak pamit. Keesokan harinya ketika aku mau ambil kunci angkot untuk kembali ngangkot, kulihat si bos sudah di teras depan. Sepertinya sudah menantiku. Dan dia langsung berkata dengan nada sedikit agak gak enak. Jak, lu kira-kira dong, setoran semalam kurang nih, cuma 110.000. Apa bos? 110.000? Lah, bukannya bos juga sudah ngecek semalam? Jawabku. Kurang nih, aku semalam agak ngantuk. Aku pikir setorannya pas. Lu semalam setorannya gak aku apa-apain. Tadi pagi aku cek, kok cuma 110.000. Sama daun nih selembar. Nih kulihat sendiri. Duitnya belum aku apa-apain, masih utuh. Sontak aku kaget bukan kepalang. Lah, semalam duitnya sudah pas kan? Kenapa tiba-tiba kurang dan jadi ada daunnya? Masih dalam keanehan sambil mengingat-ingat aku bilang sama si bos. Dari aku sudah pas bos, kan dihitung juga sama bos. Lalu dengan pertimbangan si bos bilang, ya sudah ini aja, ganti saja 50-50, 50.000 aja dibaikin, bagi 2, katanya. Baru kali ini lu kayak gini, timbalnya lagi sambil menggeruduk. Karena gak mau memperpanjang masalah, aku yain aja dan lanjut berangkat ke angkot. Selepas kejadian itu kurang lebih 10 harian, aku tidak menemukan hal-hal yang aneh selama ngangkot. Lalu tiba-tiba tepat di hari ke-11, lagi-lagi pada saat terakhir jalan dari Cicahem ke arah Ciroyom, aku kembali mengalami kejadian yang sama. Aku melihat lagi wanita yang sama berdiri di pinggiran Jalan Siliwangi, tepat di pintu masuk Babakan Siliwangi sebelum jembatan Cikapundung. Masih dengan menggunakan baju yang sama, gaun warna krem, renda-renda. Kali ini di dalam angkot hanya ada satu penumpang, laki-laki, mahasiswa asal Medan. Dia naik dari depan kampus Unikom dan duduk di pojokan. Lalu sebelum aku memberikan lampu sen dan membunyikan klakson, wanita ini sudah langsung menunjukkan tangan kanannya ke depan, tanda memberhentikan angkot. Dan aku pun menepi, berhenti melewati wanita itu kurang lebih jaraknya 2 meteran, dan menunggu wanita itu berjalan ke arah angkot. Tapi wanita itu diam saja, tidak berganjak dan tidak bergerak sedikit pun. Melihat hal tersebut, kemudian aku memundurkan angkot dan berhenti tepat di dekatnya. Lalu wanita itu langsung masuk ke dalam angkot, disusul dengan pertanyaan dari laki-laki yang ada di dalam angkot. Lah, kenapa bang? Bocor bannya kah? Atau gak kuat nanjak nih angkotnya? Tanyanya sambil bergeser tempat duduk berpindah persis di belakangku. Sementara wanita yang tadi sama seperti waktu itu, duduk di pojokan angkot sebelah kiri. Belum sempat aku jawab pertanyaan laki-laki itu, sambil menginjak pedal gas angkot, laki-laki itu berbicara lagi. Bang, aku turun di depan stopan Ciumbulit aja bang. Lalu aku mengiyakan. Sementara wanita yang tadi sama seperti waktu itu, duduk di pojokan angkot sebelah kiri. Belum sempat aku jawab pertanyaan laki-laki itu, sambil menginjak pedal gas angkot, laki-laki itu berbicara lagi. Bang, aku turun di depan stopan Ciumbulit aja bang. Lalu aku mengiyakan. Dari Jalan Cihampelas sampai ke belokan Istana Plaza, Jalan Pajajaran, aku tidak menemukan lagi satu orang penumpang pun yang naik angkotku. Di tengah perjalanan, aku membuka obrolan dengan wanita yang masih ada dalam angkotku, yang tetap membisu seperti patung. Pindah ke depan aja teh duduknya. Lalu wanita itu menjawab, Wios dia wae di belakang. Mendengar jawaban wanita itu, aku kok tiba-tiba bulu kuduku merinding dan dikagetkan dengan suara wanita itu lagi.
Kiri Kang, stop. Tepat sebelum perempatan Jalan Aruna, wanita ini meminta kembali untuk turun. Aku langsung menepikan angkot dan berhenti. Kali ini wanita itu membayar dari arah depan dengan menyodorkan uang Rp50.000. Walaupun di keremangan, aku masih jelas melihat karena warnanya biru. Sambil penasaran dan bertanya apakah ada uang kecil. Lalu wanita ini berbicara. Gak usah dikembalian Kang, ambil aja. Aku langsung kaget dan memberanikan diri untuk melihat wajahnya. Mukanya pucat pasi dengan bibir yang kebiruan dan kaku. Sorot matanya sayu dengan bola mata yang hitam pekat. Dan kuku-kuku tangannya panjang serta runcing. Dalam keadaan kaget dan heran, aku seperti terhipnotis sambil memperhatikan wanita itu menyeberang jalan. Astagfirullahaladzim, aku baru tersadar. Kepala wanita itu memutar ke belakang 180 derajat sambil berkata, Hatur nuhun Akang. lalu hilang masuk ke dalam gang. Aku terperanjat kaget dan hampir saja menginjak pedal gas, namun masih bisa mengendalikan diri dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan ternyata gang itu adalah jalan menuju ke arah TPU Sirnaraga. Aku bergegas cepat-cepat balik ke garasi, dan pada saat memberikan uang setoran, aku menitipkan uang 50.000 dari wanita itu sama si bos untuk dia simpan tanpa banyak bercerita karena tubuhku gemetar seperti meriang. Aku cuma berkata memastikan, "Ini duit kan bos? Duit kan?" Dan si bos bilang, "Iya, itu duit." Lalu aku titipkan, dan besok aku akan kembali lagi untuk menceritakan uang ini sama si bos. Keesokan paginya demamku malah tambah tinggi. Dan sebelum aku hubungi si bos, ternyata dia sudah datang ke rumah bersama Ustadz Rohim. Kemudian si bos bilang uang yang aku titipkan semalam berubah menjadi sehelai daun mahoni kering. Dan dia mengajak Pak Ustadz untuk mendoakanku dan menyembuhkanku. Dari cerita Pak Ustadz, aku baru tahu kalau wanita yang naik angkotku 2 kali itu ternyata wanita korban tabrakan motor di Jalan Siliwangi, dan jenazahnya dimakamkan di TPU Sirnaraga. Oke Baraya semuanya, demikian persembahan Nyiliwuri untuk edisi malam Jumat kali ini. Belajar dari pengalaman Kang Rusdi, Mang Idan berpesan jika Baraya mengalami hal serupa agar selalu tetap tenang dan berhati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Hatur nuhun untuk Kang Rusdi yang sudah berkenan berbagi kisahnya, dan juga terima kasih untuk Baraya semua sudah mampir di channel Nyiliwuri. Jangan lupa juga untuk Baraya yang memiliki pengalaman atau kisah misteri bisa di-share dengan mengirimkan kisahnya melalui email ke bandungurang33@gmail.com. Dan jika channel Nyiliwuri ini bermanfaat, sekali lagi Baraya jangan pernah ragu untuk kembali di-share linknya, subscribe, like, serta komen agar channel ini bisa terus berkembang. Mang Idan undur diri, sampai jumpa di edisi mendatang dengan kisah-kisah yang berbeda. Tetap selalu jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.